Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aura Barosa Fitri dengan akhiran NIM 236. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang populasi, sampel, dan teknik sampling. Pertama, definisi populasi. Menurut Cooper dan Emory 1997 mengemukakan populasi adalah seluruh kumpulan elemen yang dapat kita gunakan untuk membuat beberapa kesimpulan. Sedangkan menurut Kuncoro 2003 menyatakan populasi adalah kelompok elemen yang lengkap yang biasanya berupa orang, objek, transaksi, atau kejadian di mana kita tertarik untuk mempelajarinya atau menjadi objek penelitian. Sugiono 1997 dikutip Ridwan 2003 memberikan pengertian bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri objek atau subjek yang menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Penentuan populasi. Penentuan populasi dapat dibantu oleh 4 faktor, yaitu isi, satuan, cakupan atau skop, dan waktu. Contoh, suatu penelitian tentang pendapatan petani di Kabupaten Bogor pada tahun 2019, maka populasinya dapat ditetapkan dengan 4 faktor tersebut. Yang pertama yaitu isi, contohnya adalah semua keluarga petani. Yang kedua yaitu satuan, contohnya adalah petani, penggarap, atau pemilik tanah. Yang ketiga yaitu cakupan atau skop, contohnya yaitu Kabupaten Bogor. Dan yang keempat, contoh waktu, contohnya adalah 2019. Macam-macam populasi. Populasi dapat dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama yaitu populasi target, merupakan populasi yang telah ditentukan sesuai dengan permasalahan penelitian dan hasil penelitian dari populasi tersebut ingin disimpulkan. Yang kedua yaitu populasi survei, merupakan populasi yang terlibat dalam penelitian yang dilakukan. Populasi ini terdiri dari unsur sampling, yaitu unsur yang diambil sebagai sampel selanjutnya. Selanjutnya yaitu sampel. Sumantri 2006 mengemukakan sampel adalah bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya. Ari Kunto 1998 dikutip Ridwan 2003 mengatakan bahwa sampel adalah bagian dari populasi atau sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Sampel penelitian adalah sebagian dari populasi yang diambil sebagai sumber data dan dapat mewakili seluruh populasinya. Terdapat beberapa manfaat sampel, yaitu yang pertama adalah dapat menghemat biaya, tenaga, waktu, dan pikiran. Yang kedua yaitu meneliti sampel hasil diperoleh sama atau hampir sama dengan meneliti populasinya. Yang ketiga yaitu data lebih cepat diperoleh dibandingkan dengan meneliti populasinya secara keseluruhan. Yang keempat yaitu dapat menghasilkan gambaran atau representatif yang dapat dipercaya dari seluruh populasi, misalnya tinggi badan di kelas, rata-rata pendapatan petani, dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu dapat menentukan presisi atau precision dari hasil penelitian. Presisi adalah ketepatan yang ditentukan oleh perbedaan hasil yang diperoleh. Yang keenam yaitu sederhana sehingga mudah dilakukan. Yang ketujuh yaitu dapat memberikan keterangan sebanyak mungkin dengan biaya serendah-rendahnya. Menentukan besar sampling. Dalam menentukan besar sampling, sampel perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu derajat keseragaman atau degree of humanity dari populasi completely heterogeneous. Yang kedua yaitu presisi yang dikehendaki dari penelitian. Yang keempat, rencana analisis. Yang
keempat yaitu tenaga, biaya, dan waktu. Yang kelima yaitu besar populasi selanjutnya, yaitu teknik sampling. Sumantri 2006 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan sampling acak sederhana adalah sebuah proses sampling yang dilakukan sedemikian rupa sehingga setiap satuan sampling yang ada dalam populasi mempunyai peluang yang sama untuk dipilih ke dalam sampel. Teknik sampling, terdapat dua teknik sampling, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Probability sampling merupakan teknik penarikan sampel di mana setiap unsur atau elemen sampling diberi kesempatan yang sama dan persis sama untuk diikutkan atau dipilih dalam sampel. Simple random sampling, caranya dengan mengundi elemen atau anggota populasi dan menggunakan tabel angka random. Systematic random sampling, caranya yang pertama yaitu melakukan cek keadaan daftar populasi atau kerangka populasi. Yang kedua yaitu menetapkan jarak interval. Stratified random sampling, caranya yang pertama menentukan kriteria yang jelas yang akan digunakan sebagai dasar penentuan strata atau lapisan. Yang kedua yaitu dengan dasar kriteria tersebut populasi dibagi ke dalam sub-sub populasi. Setiap sub-sub populasi diasumsikan homogen. Yang ketiga yaitu menentukan besar sampel pada masing-masing subpopulasi. Atau bisa proporsional, bisa pula tidak. Yang keempat yaitu menentukan unsur, bisa sampel random atau sistematik. Cluster sampling, caranya yang pertama yaitu populasi dibagi ke dalam mini-mini populasi. Mini populasi memiliki karakteristik yang sama dengan populasi. Yang kedua yaitu pengelompokan mini populasi. Ini biasanya berdasarkan pada pengelompokan secara administrasi. Yang ketiga, setelah menentukan klaster secara random atau bisa dilakukan secara bertingkat, misal dari desa-desa menjadi ruku atau bisa menjadi dusun dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu klaster yang dipilih adalah unit yang berisi elemen sampel final. Multi-stage sampling, caranya hampir sama dengan klaster dengan tahap lebih dari satu kali, misalnya provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, atau desa dan lain seterusnya. Area sampling, cara ini dilakukan karena populasi tidak dapat kerangka sampling. Non-probability sampling atau non-random sampling, cara ini dilakukan bila tidak mungkin diperoleh daftar yang lengkap dari populasi penelitian sehingga tidak terdapat kesempatan yang sama pada anggota populasi. Purposive sampling, cara ini membutuhkan kemampuan dan juga pengetahuan yang baik dari penelitinya terhadap populasi penelitian. Untuk menentukan siapa yang menjadi anggota sampel, maka peneliti harus benar-benar mengetahui dan beranggapan bahwa orang yang dipilihnya dapat memberikan informasi yang diinginkan sesuai dengan permasalahan penelitian. Kuota sampling, cara ini mirip dengan stratified sampling, yaitu dengan membagi populasi ke dalam sub-sub populasi sesuai dengan fokus penelitian. Penarikan sampel jatah dilakukan bila peneliti tidak dapat mengetahui jumlah yang rinci dari setiap strata populasinya. Snowball sampling, cara penarikan sampel ini dimulai dengan jumlah yang sedikit, akhirnya menjadi banyak dengan beberapa tahap. Yang pertama yaitu menentukan satu atau beberapa orang untuk diwawancarai. Selanjutnya, orang-orang tersebut akan berperan sebagai titik awal penarikan sampel selanjutnya.
Sequential sampling. Penarikan sampel ini dimulai dengan pengambilan sampel dalam jumlah kecil, kemudian data dianalisis. Jika hasilnya masih diragukan atau kurang memuaskan, maka sampel diambil yang lebih besar dan seterusnya. Accidental sampling. Penarikan sampel ini dilakukan dengan cara memilih orang yang kebetulan ditemuinya. Menentukan ukuran sampling. Roscoe 1975 yang dikutip Pemasaran 2006 memberikan acuan umum untuk menentukan ukuran sampel. Yang pertama yaitu ukuran sampel lebih dari 30 dan kurang dari 500 adalah tepat untuk kebanyakan penelitian. Yang kedua yaitu jika sampel dipecah ke dalam subsampel, pria atau wanita, junior atau senior, dan lain sebagainya, sampel minimum 30 untuk tiap kategori adalah tepat. Yang ketiga, dalam penelitian multivariat termasuk analisis regresi berganda, ukuran sampel sebaiknya 10 kali lebih besar dari jumlah variabel dalam penelitian. Yang keempat yaitu untuk penelitian eksperimental sederhana dengan kontrol eksperimen yang ketat. Penelitian yang sukses adalah dengan ukuran sampel kecil antara 10 sampai 20. Metode sampel. Tabel yang pertama yaitu tabel Klipsch, yang kedua nomogram Herky, dan yang ketiga adalah rumus Sophin. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.